Hai, kembali lagi dengan saya Riana N. Pekpahan dengan NIM 42011111050. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi. Nah, pada video sebelumnya kita telah membahas tentang yang namanya matriks hingga plot. Nah, jadi semuanya itu merupakan contoh dari fungsi. Nah, pada video kali ini kita akan membahas fungsi ke dalam 3 bagian. Nah, kita akan masuk ke bagian yang pertama, yaitu fungsi sederhana. Nah, pada fungsi sederhana ini ada yang namanya fungsi penjumlahan dan juga fungsi pengurangan. Nah, yang pertama yaitu function jumlah. Nah, misal di sini kita buat A sama dengan 2, kemudian B sama dengan 3, dan C sama dengan A ditambah B. Di sini kita buat jumlah. Nah, kita coba run. Maka dia akan menghasilkan C sama dengan 5. Nah, selanjutnya ada juga yang namanya dengan fungsi pengurangan. Maka kita buat di sini function pengurangan. Nah, di sini misal kita buat A sama dengan 3, kemudian B sama dengan 4, dan C itu sama dengan A dikurang B. Kemudian di sini kita buat pengurangan. Kemudian kita coba run. Maka dia akan menghasilkan 2C, yaitu C sama dengan 5 untuk penjumlahan dan C sama dengan min 1 untuk pengurangan. Nah, mengapa C ini tidak tersimpan di workspace? Hal itu dikarenakan C ini bersifat lokal. Artinya bersifat lokal, C pada fungsi ini tidak akan mempengaruhi C pada fungsi lainnya. Nah, maka supaya C itu tersimpan di workspace, maka kita harus mengglobalkan C-nya. Maka kita buat di sini global C. Kemudian di sini kita buat global C. Kemudian di sini kita buat inisialisasinya, yaitu dengan mengambil variabel global. Nah, kita coba run. Maka C sama dengan 5 otomatis akan tersimpan di workspace. Maka sama halnya juga dengan di pengurangan. Nah, kita coba run. Maka C-nya akan otomatis terganti ke C sama dengan min 1. Nah, jadi ini merupakan fungsi sederhana. Jadi dia tidak memiliki input apapun. Nah, selanjutnya kita akan membahas ke bagian yang kedua, yaitu fungsi dengan input. Maka kita di sini function. Misal kita mau mencari persamaan garis dari parabola, maka kita di sini function parabola x. N. Nah, misal di sini kita buat persamaannya, yaitu x dengan setiap x dikuadratkan, kemudian ditambah 5. Kemudian kita buat di sini plot x, y. Nah, kemudian kita buat di sini range-nya itu misal n sama dengan linspace min 4 sampai 4, kemudian jumlahnya sebanyak 20. Kemudian sini kita buat parabola m. Nah, kemudian kita coba run.
maka dia akan menghasilkan gambar parabola seperti ini. Nah, gambar parabola seperti ini. Nah, misal kita ingin membuat dua buah parabola pada satu plot, maka kita tinggal tambahi range-nya dan parabolanya juga. Nah, maka dari sini dapat kita ketahui bahwa X ini adalah yang menjadi input. Nah, jadi sekarang di input ini kita dapat buat banyaknya itu macam-macam, gak harus satu. Maka kita buat di sini P C. Nah, dan persamaannya ini menjadi Y sama dengan P dikali X, kemudian dikuadratkan, kemudian ini ditambah C. Nah, kemudian ini kita tambahkan N sama dengan line space, misal dari -2 sampai 2, jumlahnya 20. Kemudian kita buat di sini parabola N. Nah, pada parabola N kita buat P-nya itu 1 dan C-nya 1. Kemudian pada parabola N kita buat P-nya 2 dan C-nya juga 2. Kita buat di sini hold on dan ditutup dengan hold off. Kita coba run, maka dia akan menghasilkan gambar seperti ini. Maka parabolanya akan terdapat dua parabola pada satu plot. Nah, misal kita ingin membuat parabolanya itu lebih banyak lagi, maka kita tinggal buat di sini parabola. Nah, kemudian di sini kita buat N. Nah, kemudian di sini kita buat 3, C-nya 3. Kemudian di sini P-nya 4 dan C-nya 4. Nah, maka kita coba run, maka dia akan menghasilkan plot seperti ini. Maka dia akan menghasilkan plot yang mengandung 4 parabola. Nah, jadi ini artinya fungsi dengan input. Jadi berapapun banyaknya kita bisa buat. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian yang terakhir, yaitu fungsi dengan output dan input. Nah, di sini misal kita ingin membuat lingkaran, maka kita buat di sini function X, Y sama dengan lingkaran R. Misal kita buat di sini. Nah, di sini kita buat sudut sama dengan line space, mulai dari 0 sampai 2pi, kemudian jumlahnya ada 100. Nah, kemudian di sini ada juga yang namanya dengan X. Nah, pada lingkaran jika ditarik R pada sumbu X, maka itu akan menjadi cos. Begitu juga dengan untuk sumbu Y, jika ditarik terhadap sumbu Y, maka dia akan menjadi sin. Maka di sini kita buat X sama dengan R dikali cos sudut. Kemudian Y sama dengan R dikali
sin sudut. Nah, kemudian di sini kita buat yang namanya X lingkaran, Y lingkaran, sama dengan lingkaran dengan radius misal yaitu 8. Nah, kita coba run. Maka kita akan mendapatkan yaitu yang namanya X-link. X-linknya yaitu ini, dan Y-linknya adalah ini. Nah, untuk lebih jelasnya kita buat di sini plot X-link, Y-link. Kemudian di sini kita buat juga plot X, Y. Nah, kita coba run. Maka nanti dia akan menghasilkan lingkaran. Nah, maka kita bisa dapatin outputnya itu dari sini dan juga dari sini radiusnya. Nah, jadi artinya kita bisa menambahkan variabel di sini dengan syarat variabelnya itu harus dipanggil kembali lagi di sini. Jadi intinya R ini nanti akan nyambung ke sini, terus X-nya ini akan nyambung ke sini. Maka dengan format yang sama, kita bisa panggil fungsinya di sini. Enaknya lagi, kita bisa buat seperti sebelumnya, yaitu sebanyak mungkin. Nah, kita buat di sini. Misal ini radiusnya 6. Kemudian ini 4. Kemudian ini 2. Kita buat di sini X-link 2, 3, kemudian 4. Nah, kemudian di plotnya ini juga kita buat jadi 4, 3, 2. Nah, maka kita coba run. Maka dia akan menghasilkan, maka kita akan mendapatkan 4 lingkaran. 4 lingkaran seperti ini. Nah, jadi fungsi ini sangat berguna sekali jika kita punya program yang berulang-ulang terus kita pakai sebanyak mungkin yang kita mau tanpa harus bikin banyak fungsi sampai ke bawah. Nah, demikian dari saya. Terima kasih.